sakit, kenapa dia bukan buat untuk berobat? Kenapa baru bilang sekarang saya sakit gitu loh? Orang tahu dia sakit, tapi kenapa lu bayar untuk apa? Perkara donasi 1,3 miliar rupiah untuk korban penyiraman air keras Agus Salim diwarnai dengan sejumlah kontroversi, termasuk adanya dugaan penyelewengan, karena dananya konon digunakan untuk membiayai berbagai keperluan selain pengobatan. Salah satu yang pernah mencuat adalah, isu uang donasi yang dikumpulkan Teh Novi malah dipakai keluarga Agus untuk membayar kontrakan. Padahal, sejak awal donasi dibuka, untuk membantu membiayai pengobatan Agus yang disiram air keras. Bahkan polemik ini sampai dibawa oleh Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo, GA ke Kementerian Sosial. Dikutip dari media online suara.com, 29 November 2024, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mewanti-wanti agar masalah ini selesai tanpa menimbulkan problema baru. Lantas, bisakah Agus terjerat masalah penyelewengan, bila terbukti benar menggunakan uang donasi, untuk keperluan di luar pengobatan? Ditemui Cek Kabar Online, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, yang juga seorang praktisi hukum, Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon, memberikan penjelasan mengenai kasus donasi Agus, sekaligus memberikan pesan menohok untuk Agus dan kuasa hukumnya. Berbicara donasi, tentu kita harus berbicara undang-undang dan berbicara hukum. Karena donasi ini merupakan sumbangan masyarakat ya, kepada seseorang yang tujuannya untuk sosial, keagamaan, dan kesejahteraan seseorang. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana efektivitas ataupun kemanfaatannya untuk masyarakat luas. Nah, melihat daripada kasus yang saudara sampaikan ini, saya melihat kasus ini adalah kasus yang sederhana saja ya, cukup diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Karena terkait dengan pengumpulan uang ataupun barang PUB itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Nah, lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Seperti itu. Bang, ini kan banyak berpihak bahwa kata donasi Agus itu hak milik dia karena masuk ke rekening dia, Bang. Tapi dinaungi awalnya dengan kata yayasan untuk membantu pengobatan. Abang bisa menjelaskan kata masuk ke rekening hak dia atau yayasan? Oke. Yang pertama kita harus lihat dulu nih, yang berhak melakukan pengumpulan uang ini siapa? Kan gitu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu, yang berhak melakukan pengumpulan uang ataupun barang itu ada dua, ya, yakni berbentuk perkumpulan ataupun organisasi masyarakat, yang kedua yayasan, gitu loh. Nah, dan kalau memang sudah terpenuhi ini, maka akan diurus izinnya, ya, melalui Menteri Sosial, Gubernur, Wali Kota atau Bupati. Nah, Menteri Sosial, ruang lingkupnya itu apa kan gitu? Ruang lingkupnya itu apabila memang para donatur ini dari berbagai wilayah daerah penarikannya kan gitu. Contohnya ada di Jakarta, di Banten, di Medan, di Aceh, di Papua, di Kalimantan dan lain. Maka yang melakukan pengawasan itu adalah menteri sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terus yang kedua, untuk izin gubernur, ya, itu pengumpulan donasinya itu hanya di tingkat wilayah provinsi. Nah, kalau dia pengumpulan donasinya itu di tingkat wilayah cukup kabupaten saja, seperti penggalangan dana di jalan ataupun di wilayah-wilayah tertentu, itu harus laporannya kepada bupati saja, cukup bupati saja. Akan tetapi kalau memang pengumpulan dana ini sudah mencakup berbagai wilayah, ya, dan hasilnya itu sudah melebihi 500 juta, itu pengawasannya dilakukan oleh menteri langsung, gitu loh, dalam hal ini Menteri Sosial. Bang, tapi kan ini pertanyaannya kan, dua rekening dan akhirnya kita Novi untuk mengambil, untuk menjadikan satu yayasan itu tepat nggak sih? Kalau untuk pengumpulannya melalui yayasan itu sudah benar,
Ya, karena tidak boleh melakukan pengumpulan itu pribadi seseorang, nggak boleh. Karena untuk mendapatkan izin itu ya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 itu, izinnya itu harus memperoleh dari yayasan ataupun perkumpulan tadi, organisasi kemasyarakatan. Nanti akan diminta yang pertama AHU daripada yayasannya, yang kedua akan dimintai domisilinya, surat keterangan domisili di mana, yang ketiga akan dimintai tujuannya dan lain-lain. Itu harus dilengkapi semua gitu loh. Jadi nggak serta-merta karena memang dia merasa tiba dia mengumpulkan donasi untuk seseorang, itu nggak bisa, harus melalui prosedur yang berlaku. Karena apa? Karena nanti laporannya itu akan dilakukan secara berkala kepada pemerintah. Jadi intinya udah tepat ya, dalam arti kata Novi menarik uang donasi yang masuk ke rekening Agus untuk bisa masuk ke yayasan Novi ya, karena pertanggungjawaban nanti Pak. Oke, kalau memang itu Nopi ya yang melakukan pengumpulan uang, ya pengumpulan uang ini untuk seseorang, kita katakanlah si Agus ini kan gitu, klausulnya itu untuk pengobatan mata, maka dia harus mempertanggungjawabkan itu untuk pengobatan mata. Justru sebaliknya, kalau seumpamanya Nopi ini tidak bisa mempertanggungjawabkan pengumpulan uang ini untuk pengobatan yang bersangkutan, maka yang mengumpulkan uang ini akan bisa dikenai pidana. Pidananya apa? Ya yang pertama penyalahgunaan wewenang, itu kan. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991, ya dia harus melaporkan ya secara tertulis kepada Menteri Sosial. Kalau dia tidak ada laporan terkait dengan ini dan tidak ada juga audit ya di atas 500 juta terkait dengan pengumpulan donasi ini, maka yang berimpas adalah si pengumpul uang ini. Gitu. Jadi sudah tepat dia menarik kembali uang tersebut. Apabila memang ia menemukan adanya kejanggalan, tapi Mas bilang tadi ada pelanggaran digunakan untuk kebutuhan lain seperti bayar hutang dan lain, itu tidak boleh seperti itu, gitu loh. Karena apa? Karena donatur ini memberikan kepercayaan itu kepada si pengumpul uang ini untuk pengobatan, tentunya harus dilakukan pengobatan juga. Nah, itu tadi gitu. Maka dari itu ya itu sudah tepat. Kalaupun seumpamanya ada yang melaporkan Nopi, saya kira pidananya itu tidak ada sepanjang Nopinya melaporkan secara berkala kepada menteri terkait dengan kegiatan yang ia lakukan, gitu loh. Dan ia bisa mempertanggungjawabkan aliran dana itu kemana dan berapa yang tersisa. Bang, akhirnya kan saling satu sama lain kan keinginannya pengen pengobatan. Akhirnya menjadikan suatu pertemuan satu itu gagal, dan di pertemuan kedua gagal karena ada interest, kejadian yang tidak pantas, dan kedua juga ada perjanjian pembelian yang merasa dari pihak yang mau keberatan. Abang gimana melihat? Ya, kita harus melihat apakah perjanjiannya itu mengandung klausula baku. Klausula baku itu adalah perjanjian sepihak. Itu hak dia untuk menolak gitu loh. Masa kita suruh orang menandatangani, contohnya ini bahwasanya setelah habis uangnya dia kumpul lagi donasi dan lain-lainnya, itu namanya romusa, bos. Ya kan? Kalau kita memang niatnya baik ya buatkan aja perdamaiannya, memang ringan-ringan saja gitu loh, yang tidak merugikan salah satu pihak. Kalau memang perjanjian yang Anda buat itu merugikan salah satu pihak, apalagi memanfaatkan seseorang, itu tidak bisa seperti itu. Yang namanya itu perdamaian itu ya tidak merugikan salah satu pihak, sama-sama mencari jalan keluar, menguntungkan kedua belah pihak, seperti itu. Lagian yang dipersoalkan juga kan uang orang, bukan uang mereka, ya kan? Jadi saya juga melihat ini Agus terlalu lebay gitu loh, karena kencang banget suaranya, berteriak seluruh dunia kata dia gitu. Saya pernah lihat itu, ini orang apa gitu, lebay gitu loh. Dunia nggak mengetahui dia siapa dia, ya. Amerika Serikat juga nggak tahu itu siapa dia, apalagi Ukraina. Memang sekali-sekali ini Agus ini perlu dibawa ke Palestina dulu sekali-sekali untuk mendamaikan Israel dengan Palestina, itu bagus saya kira. Jadi nggak usah terlalu lebay masalah-masalah gituan, karena itu adalah uang orang gitu. Di satu sisi niat baiknya waktu itu udah tepat ya Pak. Di satu sisi lagi dia deadlock dan keluar lagi.
saat itu juga udah tepat. Kalau dia keluar itu memang itu hak dia, nggak bisa kita paksa orang. Kau tekan ini gitu. Itu namanya pemaksaan. Sesuai dengan pasal 1338, perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pihak, ya. Dan itu diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Harus ada kesepakatan para pihak. Kalau yang satu nggak sepakat, lu paksa itu namanya pemaksaan namanya. Kan? Makanya saya bilang kalau memang dia menyetujui perjanjian ada klausul itu, ya, hanya orang yang tidak pintar lah yang mau menandatangani itu. Berarti dia merasa pintar. Gitu loh. Artinya apa? Karena ada selihat klausulnya itu, kalau itu memang benar ya, yang disebutkan oleh Denny Sumargo itu, apabila memang uang donasi ini sudah habis, maka pihak yang pengumpul ini melakukan donasi lagi untuk membutuhkan kebutuhan. Itu namanya apa? Gitu loh. Jadi sudah lari daripada esensi yang pertama tadi, yaitu membantu orang yang kesusahan. Akhirnya dari contoh begini, orang awalnya simpatik, kalau memang peristiwa seperti lama-lama orang tidak akan simpatik. Karena terlalu banyak atrobat gitu loh. Jadi saya kira Nopi nggak usah takut. Ya, sepanjang Nopinya itu melaporkan hal tersebut kepada menteri, ya dalam hal Menteri Sosial secara berkala. Karena kan sesuai dengan ketentuan undang-undang itu pengumpulan dana itu jangka waktunya 3 bulan dan bisa diperpanjang 1 bulan lagi. Kalau memang udah selesai, ya laporkan secara berkala. Kalau memang di atas 500 juta, audit. Gitu loh, 500 juta hasil audit itu serahkan kepada menteri. Pengeluarannya bagaimana dan pertanggungjawaban seperti apa. Kalaupun ada yang melaporkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian, sepanjang ia melaporkan secara berkala kepada Menteri Sosial, itu tidak pidana. Karena KUHP itu sifatnya lex generalis. Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 ini lex spesialis. Ada kekhususannya gitu. Kekhususannya yang mana ya? Ini wewenang Menteri Sosial. Gitu loh. Pertanyaannya nanti di pertanyaan penyidik. Ini Menteri Sosial udah tahu nggak ini masalah itu? Ya kalau udah tahu, Menteri Sosial memberikan izin, so what gitu loh. Nggak ada masalah. Mau 1000 laporan juga nggak ada masalah itu. Sepanjang itu izinnya dari Menteri Sosial dan Menteri Sosial mengawasi ini nggak ada masalah. Jangan nggak ada masalah kata uang pribadi dan haknya seorang Agus itu gimana? Tinggal persoalannya adalah uang donaturnya ini, ya. Uang donatur yang sisa ini mau dikembalikan ke donatur, ya, atau diserahkan kepada negara, ya. Ini akan ditanyakan lagi nih kepada donatur. Ya kalau donaturnya meminta uang kembali, itu hak mereka dikembalikan. Kalau Agus sendiri atau PH sendiri uang Agus karena dikasih dari Agus, gimana nih gitu penjelasan dari Abang sebagai? Ya kalau donaturnya keberatan, ditarik dia kembali uang dia. Dia keberatan berarti kan penyalahgunaannya itu tidak sesuai. Tapi kata dia punya hak dan punya duitnya Agus masuk ke rekening dia itu salah. Punya uangnya maksudnya? Nanti kan ini masuk ke rekening pribadinya si Agus, tapi dari PH-nya Agus sendiri bahwa ini udah haknya Agus, itu salah nggak? Ya memang ditransfer kemana lagi mas? Yang namanya pengumpulan uang itu ditransfer kepada orang yang penerima bantuan, contohnya, Ya, kan gitu. betul. Ya, itulah tanggung jawab mutlaknya si pengumpul uang tadi. Ini ada 2 rekening yang berbeda, yang satu ke rekeningnya masuk 1,3 M, yang satu lagi ke yayasan. Namun dari PH-nya si Agus sendiri bilang yang masuk ke rekeningnya Agus itu pribadi, itu milik dia pribadi. Tapi kan ini kan lembaganya yayasan, gimana? Kalau milik pribadi itu enggak, itu adalah milik donatur, ya. Kalau dibilang itu milik pribadi enggak. Nih, handphone saya contohnya nih, saya kasih ke mas, ya, itu milik mas enggak? Saya bilang ini, mas, ini handphone nih, tolong ini digunakan untuk mas berkomunikasi terus di handphone. Tiba-tiba mas jual, saya tidak terima. Saya kan itu untuk memberikan handphone ini untuk kebutuhan mas menghubungi seseorang ataupun berkomunikasi, bukan untuk menjual. Itu tidak bisa, gitu loh. Jadi pemanfaatannya itu kita lihat apa. Kalau pemanfaatannya itu untuk pengobatan, ya untuk pengobatan.
Bang, ini kan juga prosedur dan jalannya isu ini juga dari pengacara donatur sendiri juga akan mengajukan gugatan tiga, itu Denny Sumargo, Agus dan Novi sendiri ke pengadilan Tangerang. Abang sendiri udah tepat nggak sih bang dengan perkara ini digugat ke pengadilan donasi ini? Ya mungkin itu strategi pengacara, mungkin kalian mempertemukan mereka bertiga kan gitu. Mungkin ada di mediasi nanti ada win-win solution. Ya, ini uangnya ini gimana nih, dikembalikan atau kau cukup 7 juta saja diberikan. Itu nanti akan dipertemukan mereka di mediasi. Saya selaku praktisi hukum ya biasa melakukan hal tersebut. Jadi perdata itu sifatnya itu hanya penekanan hak secara keperdataan. Kan sayang bang, karena kan ini juga Agus ini kan lagi sakit, ya kan, dan perlu pengobatan lebih cepat. Tapi dengan proses saling melapor ini gimana bang? Pertanyaannya dia sakit, kenapa dia bukan buat untuk berobat? Kenapa baru bilang sekarang saya sakit gitu loh? Orang tahu dia sakit. Tapi kenapa lu bayar untuk apa tadi? Utang ya tadi. Utang dan lain-lain sebagainya. Kenapa baru teriak-teriak saya sakit? Orang sudah berikan donasi itu ya gunakan untuk pengobatan. Itu loh. Terlepaslah mereka ini apa. Saya nggak ada memihak siapa-siapa di sini. Tapi saya berbicara dari segi praktisi hukum. Yang artinya kita berbicara sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Yang berhak ini siapa gitu? Yang berhak ya donatur. Itu uang dia kok. Kalau mau dia tarik memang nggak sesuai dengan apa amanah yang diberikan, dia tarik lagi, itu hak dia. Dia gugat dikembalikan, hak dia. Itu bisa kategorinya perbuatan melawan hukum. Gugatannya sifatnya gitu loh. Kalau terbalik dong bang, ada salah satu pendapat bahwa ini duitnya Agus, malah dari pihak yayasan atau yang menggalang dana atau yang mensupport itu malah akan dilaporkan bang, karena juga ada imigrasi dan ada penggelapan bang. Ini sangat lucu sekali kalau kita melaporkan orang yang sudah membantu kita gitu loh. Orang sudah membantu mengumpulkan duit, malah lu tikam dari belakang gitu. Itu apaan gitu loh. Karena menurut saya itu harus diajari lagi lebih menghargai kinerja orang. Dia sebenarnya udah terima aliran dana sih. Ada berapa dia terima aliran dana sekarang? Dia tuh 400-an bang yang dia pakai. Udah 400 juta. Kurang bersyukur apa lagi kita? Kalau kita juga mau nangis-nangis, mau juga kita dikasih 400 juta. Aduh, gitu. Enggak? Dikasih uang 400 juta. Harusnya bersyukur udah dapat 400 juta. Masih aja melaporkan orang. Nah, tinggal nanti si Mbak Nopinya selaku pengurus yayasan kembalikan saja uang tersebut kepada donatur kalau memang izinnya dari Menteri Sosial sudah diberikan. Tapi kalau kata polling itu tepat nggak sih bang? Yang mana? Polling. Polling itu saya kira adalah melihat respon masyarakat terhadap suatu kasus yang menonjol ya. Tentunya itu perlu diperhatikan juga, mengingat masyarakat di sini adalah orang yang objektif dalam melihat suatu peristiwa. Ingat, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya apa? Ketika rakyat berbicara tentang sesuatu hal, ya, itu adalah kebenaran. Maka dari itu, kalau pollingnya itu melebihi persentase yang di polling tadi, apakah uangnya ditarik atau tidak, ya ikuti suara masyarakat, tarik saja. Kalau memang dia lapor saja. Emang kenapa? Di polisi juga akan sharing juga, akan filter juga. Ini layak nggak didirikan atau tidak gitu loh. Enggak ujuk-ujuk lu lapor orang langsung tangkap, nggak bisa seperti itu. Ini negara hukum. Bebas, dia nanti akan klarifikasi, dia akan sampaikan bantahannya secara hukum. Polisi akan menilai, ini perkara layak atau tidak layak. Kalau menurut saya ini perkara tidak layak dilaporkan gitu. Makanya saya malas berkomentar terkait ini. Tapi karena memang ini isunya sudah mencuat, ya teman-teman media meminta pendapat saya itu Nopi sudah benar. Itu aja. Gak usah takut dia. Ada api aja, mau 1000 laporan juga nggak ada masalah itu. Ya kan? Sepanjang ia bisa mempertanggungjawabkan itu dan ia melaporkan secara berkala kepada Menteri Sosial, nggak ada masalah, fine-fine aja. Tapi ada indikasi nggak suatu saat terjadinya apapun yang terjadi,
Agus malah tidak dapat spesial pun dong dengan donasi ini. Kalau memang gugatan para donatur itu dikabulkan, Agus diperintahkan untuk mengembalikan uang itu, dia harus kembalikan. Nggak dapat sekali ya? Nggak dapat, bisa. Sepanjang gugatan daripada para donatur ini bisa dibuktikannya. Jadi dia harus membuktikan apakah itu untuk sewa rumah, contohnya itu kan, orang lain, pinjam uang, bayar hutang, dan lain-lain, itu kan perbuatan melawan hukum. Karena donatur itu mengetahui hanyalah untuk kebutuhan pengobatan saja, bukan untuk kepentingan lain-lainnya gitu loh. Nah, karena apa? Karena si pengumpul dana juga harus bertanggung jawab kepada Menteri Sosial selaku pengawas PUB gitu loh. Dia harus melaporkan secara berkala uang ini digunakan untuk. Tapi kalau nanti dibilang uang ini untuk bayar hutang, uang ini untuk contohnya ya beli rumah, contohnya uang ini untuk beli mobil, contohnya, apa kata dunia, bos? Dia melaporkan itu kepada menteri, apa kata menteri? Dia menteri, oh hebat banget loh. Lu dari donasi bilang mobil ini, beli rumah ini, beli dan lain-lainnya. Yang kena siapa? Ya pengumpul uang tadi. Kalau memang dia memang bukan pelakunya, dia junto 55 turut serta melakukan peristiwa pidana. Karena donatur itu taunya untuk pengobatan. Pidananya di situ, bos, gitu loh. Artinya apa? Lu harus bertanggung jawab kepada Menteri Sosial. Karena lu menggalang dana untuk sosial, menggalang dana untuk pengobatan, ya harus dipertanggungjawabkan untuk sosial juga. Nggak bisa, itu ada teman saya tuh nggak punya duit lagi, ada utangnya dibayar. Oh, mana bisa seperti itu? Sekalipun itu 1.000 perak harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu adalah amanah orang banyak. Pertanyaan nanti besok-besok si Novi melakukan penggalangan dana, orang nggak percaya. Oh, jangan-jangan dia dapat duit nih dari sini. Katanya donasi-donasi tapi dibeli yang lain-lain. Itu aja sih menurut saya. Bang, abang gue juga pernah lihat dalam tanda kutip viral dengan konteks berbeda. Tapi kemarin juga viral juga bang, salah satu itu pendapat bahwa berbalik, gue berani bayar 3M kalau lu mau diselami kayak itu. Pas gak sih bang statement? Hah? Ya kan, lu gue bayar 3M tapi gue siram muka lu kayak Agus. Itu statement pas gak sih bang? Kalau menurut saya itu orang ngawur itu, gitu loh, ngawur. Ya, kasih tahu aja dia ngawur itu, nggak tahu hukum dia. Logika dong berpikir, kalau kita siram orang pakai air keras itu adalah pidana. Yang menyuruh menyiram juga pidana. Itu namanya percobaan pembunuhan, bos. Makanya suruh belajar dia itu. Siapa yang bilang itu? Hah? Masa lu suruh berbuat pidana kepada seseorang, lu buat sayembara? Yang melakukan dan menyuruh itu adalah pidana. Kalau gitu gue siram aja lu pakai air keras, mau gak lu? Nggak mau kan? Yang ada buta mata lu kayak apa? Siapa? Bukan masalah 3M-nya. Berarti kan sudah ada mens rea di sini, unsur kesengajaan, motif. Motifnya apa dulu nih? Makanya saya bilang ini asal ngomong aja tuh. Siapa gitu loh. Gitu. Kita yang benar-benar aja bicara, gak usah memperkeruh suasana. Kalau kita berbicara fakta, silakan sampaikan fakta. Kita berbicara hukum, kita berbicara hukum. Mana ada logikanya? Lu bacok dia, gua kasih 10 miliar gitu. Dibacok beneran. Gua udah bacok dia gitu. Terus ditangkap polisi. Yang nyuruh lu bacok siapa? Dia yang nyuruh. Yang nyuruh juga kena, bos. Junto 55. Karena menyuruh orang, apalagi terang-terangan lagi di media sosial. Itu ngerti hukum atau enggak sih? Gitu aja, nggak usah jadi pengacara, sarjana biasa aja. Kalau memang mengetahui melakukan perbuatan yang tidak benar, pasti dia mengetahui itu pidana. Yang benar aja, jangan ngawur gitu loh. Tapi kan juga dari pihaknya sendiri juga ada niat baik juga, bahas positifnya karena akan diberangkatkan untuk pengobatan Agus dengan konteks itu sendiri dalam arti ke Singapura. Iya, berangkatkan aja gitu loh. Apa salahnya? Ya justru bagus berangkatkan aja kalau lu kasihan. Persoalannya kan tidak direstui oleh donatur gini kan? Donatur gugat juga kan gitu. Intinya mau pakai konteks dulu sendiri-sendiri. Iya bagus, kalau perlu naik helikopter aja ke sana gitu. Nggak ada masalah itu. Persoalannya adalah ya kan, orang nggak simpatik lagi gitu. Masa lu paksain orang tidak simpatik harus simpatik? Masa lu paksain orang tidak setuju perjanjian harus tanda tangan perjanjian?
Itu namanya otoriter. Kita negara demokrasi, bos, bebas untuk berpendapat, nggak bisa dipaksakan gitu loh. Jadi menurut saya ini perkara udah ngawur gitu, udah kemana-mana. Jadi Nopi nggak ada unsur pidananya itu, sepanjang dia itu melaporkan secara berkala kepada menteri. Perkaranya beda, dia melaporkan karena Kasus apa dia? dan juga menyebarkan kebencian dan mati untuk hoax ke media sosial. Yang pertama kita harus bilang dan sampaikan itu fitnahnya itu yang mana. Dibilang fitnah apa dia? Ini bahwa suawannya itu memakai duit tanpa pengakuan, atau dia sering mengekspos ke medsos dia dari pihaknya harus tidak terima. Dan itu Kalau dibilang fitnahnya si Wawa menyampaikan tidak sepengetahuan, memang dia tidak tahu gitu loh. Saya tidak tahu fitnahnya mana gitu. Yang dikatakan fitnah itu adalah ketika seseorang itu tidak bisa membuktikan omongannya. Kalau dibilang dia saya tidak tahu, emang dia tidak tahu, masa harus dipaksakan tahu? Saya tidak tahu pemanfaatan lu gunain ini, tapi ternyata lu gunain untuk ini gitu. Itu bukan pencemaran nama baik. Ingat SKB 3 Menteri mengatur itu, bahwasanya dalam undang-undang ITE itu sifatnya itu ultimum remedium. Artinya itu bahwa pidana itu adalah payung terakhir dalam segala hal. Gak segampang itu. Bang, kemarin juga Menteri Sosialnya juga Yusuf, salah satu Menteri Sosialnya juga sudah ketemu dengan Didi Sumargo, dengan Nopi, dengan Yusuf Hamka. Dia sih cuma hanya sebagai penengah dalam perkara itu juga. Dia lebih dominannya kasihan nama untuk berobat. Tapi ada titik dugaan sini, ada pasal-pasal yang bisa menjerat hukumnya, Bang. Siapa? Ya itu salah satu ya, karena kan intinya ada mensalahgunakan Iya. donasi, tapi kan juga mindsetnya kan karena lagi sakit dan kasihan. Gimana, Bang? Kan saya bilang tadi, Iya. bukan hanya Agusnya yang bisa dipidana, Nopi juga bisa dipidana apabila melanggar ketentuan hukum. Gitu loh. Nah, contohnya nih, Nopi sudah tahu itu adalah penyalahgunaan amanah daripada para donatur, tapi ia membiarkannya. Ia bisa dijerat dengan pasal 55, pembiaran. Lu udah tahu nih, ya kan? Disalahgunakan, kenapa lu diam aja? Contohnya kasus korupsi, ya. Lu udah tahu pimpinan lu itu korupsi, ya kan? Lu juga ikut serta membantu dia, lu pasti diminta pertanggungjawaban secara pidana. Lu yang pertemukan dia kan, lu yang kasih akses ini kan, kena lu. Pasalnya apa? Junto 55 turut serta atau 56 ikut serta. Makanya kalaupun dipidanakan, ya saya kira nggak usah lah pidana apa segala, terlalu lebay gitu. Ini polisi juga kasihan, terlalu banyak kasus yang dia tangani, nggak bermutu gitu loh. Hanya rame doang, apalagi pengacaranya kencang-kencang banget suaranya gitu, kayak budek aja kita semua ini gitu. Emang dia aja pengacara di Republik ini gitu. Kita juga pengacara, Bos, tapi kita santai aja. Seperti Bunga Mawar ini tuh. Bicara tadi aku menyebut melapor malah salah satu yang aktif juga dalam donasi itu ya Denny Sumargo dilaporkan, Bang, dengan konten bahwa dia datang untuk mempertanyakan kata hajar. Gimana, Bang? Kasihan aja sih menurut saya. Kasihan menurut saya. Karena kan yang mencetus donasi itu kan siapa? Densu itu ya. Denny Sumargo. Artinya dia sudah ada niat baik untuk membantu orang. Tapi orang yang dibantu ini nggak berpikir disikat balik dengan buat laporan polisi. Apalagi Mas bilang dia sudah dapat 400 juta. Artinya apa? Dia sudah menikmati. Lain cerita kalau dia tidak menikmati sama sekali. Bisa dia teriak-teriak seluruh dunia. Jahat sih pada saya, katanya gitu. Kalau seluruh dunia sih enggak. Saya juga nggak kenal siapa gitu. Ya, paling sekelas desa gitu. Kisunya ini kan karena sudah dipakai tanpa pengetahuan Nopi, makanya jadi kisu doang, Bang. Ini kan kisu gara-gara menurut Agus itu sudah pakai, kan belum pakai sama sekali. Ini Abang Agus belum pakai sama sekali. sudah pakai. Justru itu tadi. Apalagi ini sudah memakai yang sampai 400 juta ya katanya. Iya, sekitar segitu. Sekitar segitu. Kalau memang sudah pakai, terus apa yang mau dia ributkan? Pertanyaannya, sebesar kurang lebih 400 juta tadi ya. Sebesar kurang lebih 400 juta tadi, matanya sudah berobat nggak? Tanya dulu nih ke Jakarta Center ya. Tanya dulu itu berapa biaya berobat mata, harus diperiksa dulu kalkulasi berapa. Malah juga aneh. Kalau nggak sampai segitu, kenapa sampai sekarang nggak berobat gitu?
Malah dugaannya bang, saat begitu jadi partai disalahgunakan, malah dia memakai kartu BPJS kan. Jadi itu Astagfirullah. Ini memalukan menurut saya. Hah? Menurut saya udah masih gak usah wawancara lagi masalah itu gitu. Pakai BPJS sudah dibantukan kan, itu keterlaluan itu. Gimana? Berarti ini nggak serius mau berobat gitu loh. Jadi benar ini yang dikatakan netizen itu. Hah? Iya. Oh gimana lagi? Coba Mas wawancara dulu Jakarta Eye Center. Berapa kira-kira untuk berobat mata yang buta segala macam semua? Mungkin nggak sampai 400 juta gitu kan? Itu harus didalami lagi gitu. Jadi artinya kalau dibilang itu dunia jahat kepada saya, enggak sih. Cara berpikirnya, mindsetnya aja yang salah menurut saya. Itu aja. jadi intinya dukungan para lawyer itu dan Dukungan lawyernya yang bagaimana dulu nih? Ada juga nih lawyer yang nggak benar gitu, ya kan? Kamu sendiri gimana bang melihat kayak gini soal wanita, ya kan yang membantu tapi di pojokan gimana bang? Ya kalau saya sih bukan melihat laki-laki atau perempuannya. Kita berbicara dari segi ketentuan hukum dan aturannya. Walaupun dia tersinggung, saya tersinggung, itu saya berbicara soal ketentuan hukum. Ya kalau dia tersinggung lah situ dia. Hukum mengatakan seperti itu, aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 mengatakan seperti itu. Permensos Nomor 8 Tahun 2021 mengatakan seperti itu. Gitu loh. Dan itu laporannya harus ke menteri terus, karena ini ruang lingkupnya itu bukan hanya di Jakarta saja ya donaturnya, ada di berbagai wilayah. Lain halnya kalau memang laporannya itu hanya di DKI Jakarta saja, ya cukup gubernur aja karena satu lingkup provinsi. Abang bicara kementerian, tapi dari pihak masyarakat sendiri malah ingin Prabowo turun tangan dan melihat langsung gimana Agus di rumahnya atau waktunya. Gimana Pak? Aduh, sampai ke Prabowo gitu. Apa urusan Prabowo di sini? Ya, saya ini tim kemenangannya Prabowo, saya di DKI Jakarta. Resmi saya. Resmi. Kan udah dibantu sama Presiden Prabowo dengan perkara kasus yang kita presiden atau apa nih. Aduh, malu-maluin Mas gitu kalau bicarainnya. Bukan apa gitu. Sakit perut kita bicarakan ini gitu. Nggak ada tema yang lain atau dibahas lagi gitu. Jadi kalau berbicara sekelas presiden menurut ini, aduh, masih ada dinas sosial. Saya kira cukup kepala desa aja yang menangani kasus ini, udah selesai gitu. Nggak perlu langsung ke presiden. Ini terlalu dibesar-besarkan. Menurut saya terlalu lebay gitu. Kasus uang-uang orang yang diributkan juga bukan apa gitu. Kecuali uang pribadinya gitu. Yang diributkan itu uang-orang banyak. Jadi akhirnya kita itu simpatik, lama-lama kita nggak simpatik. Gitu. Jadi pengacara-pengacara juga yang bela-bela itu nggak usah kencang-kencang suaranya gitu. Orang juga denger. Batuk nanti lama-lama gitu. Karena habis suara gitu. Saran saya gitu. Oke, benang merah. Ya? Satu sih pesan dulu untuk Novi sekarang ini ya, buatlah dan buat Agus yang lagi sakit. Gimana Bang? Buat Novi dulu. Agus sakit. Pesan. Ya maksudnya apa sebagai tahu juga. Bisa tahu hukum juga Bang. Yang pertama untuk pesan mereka berdua, seringlah membaca ketentuan hukum terkait dengan donasi. Nah, terus yang kedua, buka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Pelajari itu. Biar kalian bertikainya itu nggak larut-larut sampai ke sana gitu, suaranya gitu. Gitu loh. Artinya ini simpel saja gitu. Kalau memang kalian sudah membaca itu, ya Agus gimana yang membaca ya? Katanya dia nggak bisa melihat kan? Ya dibisikin gitu loh, dibisikin kepada dia aturannya seperti itu Mas, undang-undangnya seperti ini, diajari, jangan malah dibelok-belokin kemana-mana gitu. Itu kan wewenang suara bagi lawyernya Bang, bukan Agusnya. Kalau untuk perkara asalnya Bang. Ya print aja Undang-Undang Nomor 9 kasih ke lawyernya, Mas, nih baca dulu nih gitu, siapa tahu ada kehilapan keliru gitu aja. Simpel saja gitu loh, nggak usah kita berdebat sampai kemana. Karena kita berbicara ini itu melenceng dari ketentuan hukum, buat apa gitu? Kita sesuai ketentuan aja, bicara apa adanya aja. Gak usah kita bicara sampai naik ring tinju segala macam. Kita orang seorang profesional.
kita seorang pengacara ya tentunya berbicara sesuai dengan hukum acara. Itu aja, simpel saja. Jadi saran saya itu ya para pihak ini segera bertobat saja, insaf ya. Kalau memang ada kekeliruan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau dia non muslim minta maaf kepada Yesus Kristus. Nah, mohon diampuni dan dia segala kesalahan itu aja, dan doakan para donatur ini sehat-sehat selalu. Kalau nggak ada donatur ini nggak ada kalian, itu aja intinya. Gitu loh. Nah, intinya seperti itu aja, ini nggak usah pusing-pusing gitu, simpel saja. Masih banyak ya bang kasus lain yang perlu dibahas ya bang, dan perlu dijalankan. Kalau saya nangani perkara itu, kalau saya contohnya menangani perkara, saya nggak pusing saya nangani perkara itu, simpel saja. Iya kan? Kalau langsung balikin duit aja juga salah kan bang? Yang mana? Kalau untuk langsung balikin aja duit habis selesai juga salah kan? Enggak masalah balikinnya, pertanggungjawaban lu ke Menteri Sosial itu seperti apa dulu? Pertanyaannya kan salah kan? Gitu. Nah kalau lu balikin itu ternyata itu penggunaannya yang nggak sesuai dengan yang harapkan donatur, pertanggungjawabanmu ke donatur apa? Ya, pertanyaan kan salah kan? Ya jelas salah lah. Terus contohnya nih, ini motor ya saya titip untuk mengantar, tapi motor itu lu jual ya, mana bisa bos? Iya, pertanyaan kan salah karena kalau donatur itu mau melaporkan ya sah-sah aja. ya, kan dari pihaknya aku sendiri udah balikin aja itu selesai gitu loh. Pertanyaannya itu apa? Bukan masalah selesai di dia, di donatur bagaimana? Ya enak di dia dong, donaturnya nanti tanya, uang saya udah berobat nggak dia? Belum, katanya ini katanya. Semestinya itu berobat dulu nih, berobat dulu, udah sembuh segala macam, Mas. Ini ada sisanya 1 miliar lagi. Mau digimanakan ini? Ya kan paling donatur udah pakai kebutuhanmu saja untuk ini. Ini belum apa-apa lu bilang nggak ada berobat sama sekali lu, gitu ya? Nah, gimana tanggung jawabannya? Apalagi katanya berobatnya pakai BPJS, ya? Awalnya pakai BPJS, berobatnya pakai BPJS. BPJS itu artinya kan tidak menggunakan dana, gratis dari pemerintah. Nah terus uang ini buat apa dong? Kalau dia pakai BPJS, logika aja mas. Kita nggak usah bertele-tele melebar ke sana, bahas ke sana. Sakit perut kita lama-lama bahas itu gitu. Jadi simpel saja gitu. Jadi buat yang berseteru ya segera kalian akur-akur aja, baik-baik aja ya. Karena bagaimanapun ceritanya itu uang orang kok, uang orang banyak. Jadi nggak usah terlalu lebay menurut saya gitu. Kasusnya masih ada kasus yang lebih membutuhkan tenaga ekstra lagi di dalam membantu aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus besar.